Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nasir JHI. Nah, oke, sahabat subscriber, alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi dan kali ini saya akan mereaction tentang mengharukan ya, hewan-hewan yang mengharukan yang ada di dunia, yang mana mereka itu minta pertolongan langsung dengan manusia gitu. Tuh. Jadi memang kalau sesama makhluk tuh ya saling membutuhkan gitu. Nah, langsung tanpa banyak basa-basi lagi. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum like, silahkan like, komen, dan juga subscribe. Sebelum kalian mati penasaran dengan video ini. Ini dia videonya, check it out. Oh, daftar populer ya. Seekor rusa dengan kondisi yang cukup mengenaskan tiba-tiba muncul di Oh my teras god, sebuah agak rumah. mengenaskan emang sini. Dari sorot matanya, ia terlihat sangat menderita dan memohon pertolongan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ia bisa tertolong? Karena dia tahu ya, yang nolong tuh bisa manusia ya. Minta pertolongan manusia. Setelah Allah yang ngasih arahan gitu. Wih, ada hiu juga tuh. Seru nih kayaknya nih. Meski bukan hewan pemangsa, namun tidak banyak orang yang akan berani mendekati angsa. Betul. Tentu kamu tahu bagaimana tabiat angsa yang meski cantik, namun mereka bisa menyerang siapa saja tanpa ampun, apalagi jika musim kawin, sedang membangun sarang atau Sekarang merasa pernah aku terancam. dikejar juga sih. Namun, bagaimana jika induk angsa itu sendiri yang datang meminta tolong padamu? Seperti itulah yang dialami seorang polisi di Ohio ini. Dengan panik, seekor induk angsa mendatangi seorang polisi yang sempat kebingungan ada apa sebenarnya yang terjadi. Hingga akhirnya diketahui bahwa anaknya sedang terjerat tali balon di pinggiran sungai. Masya Allah ya. Karena kebingungan harus berbuat apa dan takut diserang, Sersan Givens yang diminta tolongi oleh induk angsa itu langsung menelpon SPCA jadi ada Wildlife. anunya ya. Sayangnya saat itu spesies petugas khusus mereka sedang gitu. sibuk. Ia pun lalu menelpon melalui radio dan mengabarkan kejadian yang sedang dihadapi. Oh my Dan god. datanglah petugas bernama Cecilia Caron untuk membantu. Peristiwa ini terjadi di bulan Mei 2016 lalu. Butuh waktu beberapa lama hingga akhirnya ia bisa melepaskan tali balon yang melilit kaki bayi angsa itu. Selama proses itu, sang induk angsa terus berteriak dan cemas menunggu proses Luar penyelamatan. biasa juga ya. Ia terlihat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada petugas dari Departemen Kepolisian Cincinnati itu. Sedangkan Sersan Givens hanya bisa merekam kejadian itu dengan jarak yang agak jauh. Jika hal itu terjadi padamu, kamu akan jadi apa, Bob Gengs? Penolong atau merekam saja? Aku jadi yang nyembelihnya lah. Oke. Oh ini nih. Yang pasti jika ingin menolong, hiu paus. pastikan kamu sudah memiliki kemampuan terlebih dahulu ya. Jangan asal menolong. Daripada kamu kenapa-kenapa dan berbalik justru yang ikut harus ditolong. Seperti pada kasus saat ada seekor hiu paus yang selama berhari-hari berusaha mencari pertolongan karena menderita akibat tali tambang yang melilit di tubuhnya. Tak hanya bermodalkan keberanian, dua penyelam bernama Antonio Di Franca dan Simone Musumeci ini juga membutuhkan skill yang mumpuni dan latihan yang cukup terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membantu sang orang baratnya agak lebay juga. Peristiwa ini terjadi pada Desember 2019 saat keduanya sedang membawa beberapa klien menyelam di pulau Fufahmulah Maldives dan menemukan pemandangan menyedihkan itu. Bahkan setelah akhirnya saat itu tiba, butuh waktu dan energi yang cukup untuk menyelesaikan misi penyelamatan ini. Mereka terlihat sempat agak kesulitan karena selain hiu paus ini terus bergerak, tentu saja mereka amat khawatir pisau mereka mengenai kulit sang hiu paus dan membuatnya jadi agresif. Setelah beberapa waktu, akhirnya tali tambang bekas itu pun putus dan sang hiu paus pun bebas berenang. Wih, ngeri juga ya tambangnya itu, tambang kapal kayaknya. Hal yang sama juga terjadi pada hiu dan lumba-lumba. Jadi, Stuart Coves Dive Bahamas adalah salah satu destinasi untuk para penyelam yang ingin merasakan sensasi menyelam dan memberi makan ikan hiu di bawah air. Namun, ada yang aneh saat tim penyelamat ini mulai melakukan tripnya pada tanggal 4 April 2015 lalu. Tiba-tiba ada seekor hiu yang terlilit tali mendekat ke area mereka. Jadi seenak gitu ya, kita nyelamannya. Namun berusaha menarik dimakan hiu gitu. Agar penderitaannya terlihat. Para dive master yang bekerja untuk Stuart Coves Dive Bahamas itu pun segera menolongnya dengan sangat hati-hati, sambil mengusap-ngusap tubuhnya agar tenang.
Entah sudah berapa lama tali itu melilit di tubuhnya dan membuatnya kesulitan bergerak. Kesian juga Namun ya. yang pasti, kini ia telah terbebas dan terima kasih orang-orang baik. Alhamdulillah. Memang ada banyak makhluk laut yang kini menderita akibat sampah-sampah Betul kita itu. manusia. Termasuk lumba-lumba malang ini. Saat ada penyelam yang sedang menikmati pemandangan manta di Hawaii, ia kemudian muncul dan berusaha menarik perhatian sang penyelam itu. Ia mengelilinginya seraya Hawaii. Pengen ke memperlihatkan Hawaii nih. sirip sebelah kirinya yang tidak bisa digerakkan. Ternyata siripnya tersangkut mata kail dengan tali yang nyaris tak terlihat. Penyelam itu pun berusaha melepaskan secara perlahan agar tidak membuat sang lumba-lumba ini kesakitan. Hingga akhirnya berhasil, ia pun melambaikan siripnya dan menyatakan selamat tinggal. Di Hawaii itu di mana ya? Maksudnya lokasinya Ya, tuh? saat ini memang telah banyak kelompok relawan dan organisasi yang melakukan misi penyelamatan Oke. kepada hewan-hewan yang membutuhkan. Salah satunya adalah Dog Rescue Shelter Mladenovac di Anjing, Serbia ya. ini. Setiap hari, terutama di musim salju, mereka akan berpatroli. Mana tahu ada anjing yang terjebak di salju. Betulan Dan ada. benar saja, ternyata di awal tahun 2020 lalu, mereka menemukan induk anjing yang terus menggonggong di tepi jalan. Ternyata, ia sedang mencari bala bantuan untuk bayi-bayinya yang sedang kedinginan dan sedang berlindung di bawah pipa di bawah jalan. Tentu saja, jika hanya tinggal di sana, mereka tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama. Betul. Selain karena kedinginan, mereka juga memiliki persediaan makanan yang cukup. Para relawan ini pun berusaha mengeluarkan 3 anak anjing itu, lalu membawa mereka ke tempat Mantap. penampungan bersama induknya. Jadi kalau Sebelum pergi, mereka memastikan kembali tidak ada anjing yang tersisa di dalam pipa itu. Duh, bayangin gimana jadinya jika mereka tidak ditemukan. Mereka pasti akan mati kedinginan. Hiks. Jadi kalau ada anjing yang gonggong-gonggong, kita jangan lari dulu, lihat dulu, jangan minta bantuan. Berikutnya mengenai Oh rusa my nih. god. Jika pada video-video sebelumnya kita hanya menyaksikan rusa-rusa yang terjebak dan berusaha meminta pertolongan manusia karena tanduk mereka tersangkut, kali ini ada rusa yang berusaha minta diselamatkan dari penyakit yang dideritanya. Oh my god. Ya, nggak banyak yang tahu jika ada satu penyakit bernama chronic wasting disease yang hanya menyerang rusa. Kesian ya Kadang-kadang rusanya. disebut penyakit rusa zombie. Para ilmuwan yakin chronic wasting disease yang ditularkan melalui protein yang disebut prion bukan karena virus atau bakteri. Rusa yang terinfeksi awalnya akan mulai kehilangan rasa takutnya dan dapat dengan mudahnya melawan pada manusia karena penyakit ini bisa mengacaukan aktivitas otak Oh layaknya my zombie. Selain itu, Jadi kayak pertumbuhan mereka akan abnormal, zombie gini ya. membuat mereka jadi kurus Oh. dan ditumbuhi Ih, benjolan kok kayak hitam. ada tumor itu. Bahkan Oh ada my yang god. sampai menutupi mata mereka. Penyakit ini sudah teridentifikasi sejak tahun 1967. Namun baru menjadi wabah yang cukup mengkhawatirkan Agak ngeri juga ya kalau kita dan Eropa kirain sejak nggak tahun ada 2019. penyakitnya gitu. Wih, Sejauh ini belum ada bukti yang mengkonfirmasi bahwa penyakit ini bisa ditularkan ke manusia oh, atau hewan lain. alhamdulillah nih kalau kayak Hanya itu. saja kita dilarang untuk mengkonsumsi daging dari rusa yang terkena penyakit ini. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan yang bisa Oh dilakukan my jika God. ada rusa yang menderita penyakit ini. Namun beberapa dokter hewan bisa membantu memotong beberapa daging yang menumpang yang mengganggu agar mereka bisa bertahan hidup lebih lama. Alhamdulillah. Kasian banget ya. Ih, kasihan banget sih. Ya masih mendinglah rusa yang hanya terjebak ban mobil ini. Tapi tetap kasihan juga sih. Entah gimana caranya ban mobil ini bisa masuk ke dalam lehernya. Namun penyelamat memastikan rusa ini telah terjebak ban ini selama 2 tahun. Mereka berusaha menyelamatkannya lebih cepat. Namun rusa ini terus berkeliaran di dalam hutan Wih, di Colorado dan cukup sulit ditemukan. Hingga akhirnya suatu malam, pengurus satwa liar Colorado menemukannya dan segera membiusnya agar bisa menyelamatkan rusa malang itu. Namun entah karena pertimbangan apa, si penyelamat justru memotong tanduk rusa itu Lah. daripada memotong bannya. Ia mengatakan tanduk itu akan segera tumbuh lagi. Mudah-mudahan ya. kok aneh ya? Nah ini rusanya nih. Lah, Selanjutnya ada misi pertolongan Oh, seekor kuda. kuda yang terjebak di lumpur dan membuat setengah badannya tenggelam. Entah telah berapa lama ia terjebak di situ. Kuda malang ini terlihat amat lemah dan pasrah. Butuh 4 orang dan sebuah mobil untuk menariknya jadi agar bisa keluar di dari sana lubang itu lumpur sering banyak ada lumpur Cukup memakan nelan waktu orang gitu ya. hingga Maksudnya akhirnya misi penyelamatan ini lumpur nyedot berhasil. gitu. Kuda betina itu terlihat terlalu lemas untuk menggerakkan kakinya secara perlahan. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh seakan ingin mengucapkan terima kasih Syukran kepada katanya. mereka yang telah menolongnya.
Duh, aku jadi terharu lihat. Nah, oke sahabat subscriber, itulah tadi ada beberapa hewan yang ditolong oleh manusia ya, karena kondisi-kondisi yang mereka memang hewan-hewan lain pun tidak dapat menolongnya ya, karena mereka itu tahu bahwa manusia yang bisa membantu gitu. Kalau dipikir-pikir mereka juga punya insting yang kuat juga gitu ya. Nah, yang nggak habis pikir sih yang sama rusa yang di bannya ada lehernya, di lehernya ada ban. Nah, itu kok bisa-bisanya tanduknya yang diambil tuh. Terus nih bannya langsung dipotong gitu. Nah, oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita. Jangan sampai kalian ada tersinggung dengan jangan sampai juga kalian ada merasa kecewa dengan video ini. Tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Jika ada kesempatan kita ketemu, insya Allah kita ketemu lagi ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.